Bapak dan Ibu yang saya hormati, setelah pidato resmi MK Purbaya tadi disiarkan secara langsung, banyak sekali hal penting yang perlu kita pahami bersama. Karena apa yang beliau sampaikan bukan hanya sekedar wacana, tapi merupakan keputusan besar yang sudah melalui tahap finalisasi di Kementerian Keuangan dan juga koordinasi dengan Kementerian PAN, RB, BKN, Taspen, dan Asabri. Jadi pengumuman ini menandai langkah nyata pemerintah untuk melaksanakan kenaikan gaji pensiunan dan pembayaran rapel penuh yang selama ini ditunggu-tunggu jutaan pensiunan di seluruh Indonesia. Dalam pidatonya, Purbaya menjelaskan dengan sangat hati-hati. Beliau memaparkan bahwa kenaikan gaji pensiunan ini tidak dilakukan secara asal, melainkan berdasarkan hasil kajian fiskal dan perbandingan ekonomi nasional. Pemerintah ingin memastikan bahwa kenaikan ini tidak hanya sebatas angka, tapi benar-benar memberi dampak bagi kesejahteraan masyarakat pensiunan. Menurutnya, nilai kenaikan yang ditetapkan kali ini sudah memperhitungkan kenaikan harga bahan pokok, inflasi, dan kebutuhan hidup minimum para lansia. Yang membuat banyak pihak terkejut adalah ketika Purbaya mengatakan, kita akan memastikan bahwa mulai bulan November 2025, seluruh pembayaran gaji pensiunan dan rapelnya akan cair serentak sesuai daftar penerima di Taspen dan Asabri. Tidak ada lagi istilah penundaan, tidak ada lagi alasan teknis. Pernyataan itu disambut tepuk tangan panjang di ruang konferensi, karena artinya tidak ada lagi ketidakpastian seperti tahun-tahun sebelumnya. Beliau juga menegaskan bahwa PP yang akan diterbitkan ini sudah disiapkan dalam 2 tahap. Tahap pertama adalah penyesuaian gaji pokok pensiun bagi ASN aktif yang otomatis berdampak pada perhitungan pensiun bulanan. Tahap kedua adalah pembayaran rapel penuh, yakni selisih gaji dan pensiun dari beberapa bulan sebelumnya yang belum disesuaikan. Jadi, bagi Bapak dan Ibu yang selama ini mendengar kabar soal rapel tertahan, sekarang sudah jelas semuanya akan dibayarkan penuh sesuai masa hak yang belum diterima. Purbaya juga menyampaikan alasan mengapa kebijakan ini akhirnya diambil sekarang. Selama 2 tahun terakhir, pemerintah melihat adanya ketimpangan antara kenaikan gaji pegawai aktif dengan kenaikan pensiunan. Padahal secara prinsip, sistem keuangan negara mengatur bahwa setiap kenaikan gaji pokok ASN harus diikuti dengan penyesuaian besaran pensiun dasar. Karena itu, pemerintah menilai sudah saatnya melakukan koreksi besar-besaran agar tidak ada lagi kesenjangan antara pegawai aktif dan pensiun. Selain itu, beliau juga menyoroti kondisi ekonomi makro yang kini mulai stabil, pendapatan negara meningkat, defisit APBN terkendali, dan belanja sosial menjadi prioritas. Inilah momentum yang tepat, kata Purbaya. Untuk mengembalikan hak pensiunan secara penuh, pemerintah ingin memastikan bahwa para pensiunan, terutama mereka yang sudah lanjut usia, bisa menikmati hasil pembangunan yang juga mereka ikut perjuangkan. Nah, Bapak dan Ibu, dalam penjelasan lebih lanjut disebutkan bahwa besaran kenaikan gaji pensiunan bervariasi antara 12 hingga 16% tergantung pada golongan, masa kerja, dan jenis pensiun. Bagi pensiunan janda dan duda, akan ada tambahan tunjangan tetap sekitar 1.000 sampai 1 juta per bulan, sebagaimana diatur dalam PP turunan yang sedang disiapkan. Sedangkan bagi pensiunan ASN yang masih menerima manfaat ganda, misalnya pensiun dan tunjangan fungsional, penyesuaiannya akan dilakukan dengan sistem proporsional agar tetap adil. Purbaya juga menyinggung hal teknis soal pencairan. Menurutnya, Taspen dan Asabri sudah menyiapkan sistem digitalisasi baru yang akan memungkinkan pembayaran dilakukan lebih cepat dan transparan. Tidak ada lagi proses manual seperti dulu di mana pensiunan harus menunggu surat atau konfirmasi. Sekarang semuanya berbasis data elektronik dan sinkronisasi langsung dengan Kementerian Keuangan. Bahkan verifikasi identitas pun bisa dilakukan lewat aplikasi Taspen Mobile dan ASAB Digital Service.
Artinya, begitu peraturan pemerintah resmi diterbitkan dan surat keputusan pembayaran turun, uang akan otomatis masuk ke rekening penerima tanpa perlu proses tambahan. Pemerintah juga sudah menyiapkan mekanisme audit internal untuk memastikan tidak ada kesalahan transfer atau data ganda. Ini penting karena jumlah penerima manfaat sangat besar, lebih dari 3 juta orang di seluruh Indonesia. Dengan sistem digital ini, risiko keterlambatan bisa ditekan seminimal mungkin. Bapak dan Ibu dalam pidatonya Purbaya juga tidak lupa menyinggung soal transparansi dan akuntabilitas. Beliau menegaskan bahwa semua data pembayaran akan diumumkan secara terbuka melalui portal resmi pemerintah. Jadi, siapapun bisa memeriksa status pencairan mereka, kapan dana ditransfer dan berapa jumlah yang diterima. Ini langkah baru untuk menghindari kecurigaan atau kekhawatiran di kalangan pensiunan yang sering merasa tidak mendapat informasi jelas. Lebih dari itu, pemerintah juga memberikan perhatian khusus kepada para pensiunan yang tinggal di daerah terpencil. Ada kerjasama antara Taspen dan Pos Indonesia untuk menyalurkan dana secara langsung bagi mereka yang tidak memiliki rekening aktif. Jadi, tidak ada alasan lagi untuk khawatir. Semua penerima hak akan tetap mendapatkan uangnya baik lewat rekening bank maupun pengiriman tunai resmi dari pemerintah. Menariknya, Purbaya juga menyebut bahwa PP baru ini akan disertai dengan lampiran nota keuangan tambahan yang menjelaskan sumber pendanaan kenaikan ini. Pemerintah tidak mengambil dana dari pinjaman luar negeri, melainkan dari optimalisasi penerimaan dalam negeri dan efisiensi belanja kementerian. Artinya, kenaikan gaji pensiunan ini bukan beban tambahan bagi APBN, tapi hasil dari manajemen keuangan yang lebih sehat. Bapak dan Ibu, kalau kita perhatikan dari isi pidato tadi, ini adalah momen yang sangat langka. Biasanya pemerintah hanya mengumumkan kenaikan gaji aktif, tapi kali ini di hadapan publik, di siaran langsung Menkes sendiri yang mengonfirmasi bahwa pensiunan juga menjadi prioritas utama. Dan bukan hanya itu, beliau bahkan berjanji bahwa pembayaran rapel akan dilakukan sekaligus. Bukan di ini adalah kabar besar yang sudah lama ditunggu-tunggu. Beberapa detik setelah pidato itu berakhir, media nasional langsung menulis headline besar PP, kenaikan gaji pensiunan, siap diterbitkan cair penuh mulai November. Tagar itu menjadi trending karena banyak pensiunan dan keluarga mereka berbagi rasa syukur di media sosial. Banyak yang mengatakan bahwa ini adalah hadiah nyata dari pemerintah menjelang akhir tahun. Yo, kalau Bapak dan Ibu ingat, tahun-tahun sebelumnya kabar seperti ini sering muncul tapi belum pernah benar-benar terrealisasi secepat sekarang. Namun kali ini berbeda. Karena landasannya sudah jelas, PP baru akan segera diterbitkan. APBN 2025 sudah memasukkan anggarannya dan sistem pembayaran Taspen serta Asabri sudah diperbarui. Jadi dari sisi hukum, fiskal, dan teknis, semuanya sudah siap berjalan. Tentu saja pertanyaan besar berikutnya adalah kapan tepatnya uang itu akan masuk ke rekening. Nah, berdasarkan informasi yang dibacakan Purbaya, pemerintah menargetkan pencairan pertama dilakukan mulai minggu kedua bulan November tahun 2025. Pencairan dilakukan secara bertahap sesuai wilayah dan sistem bank mitra. Jadi, untuk sebagian daerah uangnya bisa masuk lebih awal, sementara sebagian lagi akan menyusul hingga minggu keempat. Namun beliau menegaskan bahwa semua penerima akan mendapatkan haknya paling lambat akhir November. Beliau bahkan menyebutkan bahwa pemerintah telah menyiapkan dana cadangan sebesar 3 piliulasan triliun khusus untuk pembayaran kenaikan dan rapel pensiunan di tahap pertama ini. Angka ini luar biasa besar dan menjadi bukti bahwa pemerintah benar-benar serius menjalankan kebijakan ini. Bahkan, Purbaya mengatakan tidak ada alasan bagi lembaga manaun untuk menunda. Uangnya sudah ada, datanya sudah lengkap, sistemnya sudah siap, sekarang tinggal dijalankan. Selain soal uang, Purbaya juga memberikan penjelasan emosional yang cukup menyentuh.
Beliau mengatakan bahwa selama ini dirinya sering menerima surat dari para pensiunan di berbagai daerah. Ada yang menulis tentang kesulitan membeli obat. Ada yang bercerita tentang hidup hemat di masa tua. Dan ada pula yang sekedar berharap agar negara mengingat jasa mereka. Dan hari ini, kata beliau, adalah saat di mana janji itu ditepati. Ini bukan belas kasihan, ini hak negara berhutang budi pada mereka yang telah mengabdi, ucapnya tegas. Mendengar ucapan itu, suasana ruang konferensi sempat hening. Banyak yang meneteskan air mata karena kalimat itu menggambarkan rasa hormat negara kepada para pensiun yang telah lama menanti. Bahkan beberapa perwakilan organisasi pensiunan yang hadir langsung berdiri dan memberikan aplaus panjang sebagai bentuk terima kasih. Bapak dan Ibu, inilah yang membuat pidato ini begitu bersejarah karena untuk pertama kalinya pemerintah tidak hanya berbicara tentang anggaran, tapi juga tentang nilai kemanusiaan. Bahwa penghargaan kepada pensiunan bukan hanya soal uang, tapi tentang rasa terima kasih atas pengabdian. Purbaya juga sempat menyebut bahwa setelah PP ini diterbitkan, pemerintah akan melakukan evaluasi tahunan terhadap sistem pensiun nasional. Targetnya adalah agar mulai 2026 kenaikan gaji pensiunan bisa dilakukan otomatis setiap kali ada penyesuaian gaji ASN aktif. Artinya, Bapak dan Ibu tidak perlu menunggu PP baru setiap kali ingin mendapat penyesuaian. Sistemnya akan otomatis memperbarui besaran pensiun berdasarkan indeks inflasi dan kenaikan gaji nasional. Ini adalah langkah besar menuju modernisasi sistem pensiun Indonesia. Tidak lagi tertinggal, tapi sejajar dengan negara-negara lain yang sudah lebih dulu menerapkan sistem dinamis. Dengan begitu, kesejahteraan pensiunan akan selalu terjaga meskipun kondisi ekonomi berubah. Dan untuk memastikan keadilan, pemerintah juga akan memperkuat peran BKN dalam verifikasi data pensiunan agar tidak ada kesalahan perhitungan. Semua data NIP, golongan, dan masa kerja akan diintegrasikan dengan sistem digital milik Kementerian Keuangan. Jadi setiap perubahan kebijakan bisa langsung disesuaikan tanpa menunggu proses manual. Menariknya lagi, Purbaya menegaskan bahwa tidak ada pemotongan pajak tambahan pada kenaikan kali ini. Jadi seluruh jumlah yang ditransfer ke rekening pensiunan adalah bersih. Pemerintah ingin agar setiap rupiah bisa dimanfaatkan sepenuhnya untuk kebutuhan para penerima. Bapak dan Ibu, bisa dibilang ini adalah kabar terbaik yang pernah datang dalam beberapa tahun terakhir. Setelah sekian lama menunggu, akhirnya kejelasan itu datang langsung dari pejabat tertinggi bidang keuangan negara. Dan yang lebih penting, semuanya sudah tertulis dalam APBN dan siap dilaksanakan. Tentu saja masih ada tahap administrasi terakhir seperti penerbitan SK teknis oleh Taspen dan Asabri. Tapi Purbaya sudah memastikan hal itu tidak akan memakan waktu lama. Begitu PP ditandatangani Presiden yang menurut rencana dilakukan dalam beberapa hari ke depan, pembayaran langsung diproses. Jadi Bapak dan Ibu tidak perlu lagi khawatir atau bertanya-tanya. Semuanya sudah diatur dan kali ini benar-benar berjalan sesuai jadwal. Pemerintah berkomitmen untuk menjadikan bulan November ini sebagai momentum bersejarah. Bulan di mana hak para pensiunan benar-benar dibayarkan penuh. Sekarang mungkin banyak dari Bapak dan Ibu yang ingin tahu bagaimana cara memastikan apakah Anda sudah termasuk dalam daftar penerima. Caranya sederhana, cukup buka aplikasi Taspen Mobile atau situs resmi Asabri, lalu pilih menu informasi pembayaran pensiun. Di sana akan muncul notifikasi jika data sudah diperbarui dengan besaran pensiun baru. Kalau belum muncul, jangan khawatir. Proses pembaruan data dilakukan bertahap. Biasanya dalam waktu 5-7 hari kerja setelah PP diterbitkan, seluruh data nasional akan tersinkronisasi. Pastikan saja nomor rekening dan data nikah Anda sudah benar. Jika ada kesalahan, segera hubungi kantor cabang Taspen atau Asabri terdekat agar prosesnya tidak tertunda. Ya, Bapak dan Ibu, keputusan ini juga menjadi penegasan bahwa pemerintah kini benar-benar menempatkan
kesejahteraan pensiunan sebagai prioritas nasional, tidak lagi di pinggir